Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo, selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Dialog Khusus untuk edisi hari ini, Jumat 15 Desember 2023. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menemani Anda untuk membahas satu tema yang sangat sayang sekali jika Anda lewatkan pada siang hari ini. Baik, pemirsa, pangan aman dan bernutrisi seimbang berperan penting terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Pembangunan generasi berkualitas memerlukan pangan yang aman, kemudian bermutu, dan bergizi yang seimbang juga. Dengan produksi yang baik akan dihasilkan produk yang bernutrisi dan bermanfaat tentunya. Nah, pemirsa, dalam upaya memastikan keamanan pangan, Balai POM di Batam menerapkan ketentuan yang mewajibkan produsen pangan untuk mencantumkan informasi nilai gizi dalam label pangan. Nah, pertanyaannya pemirsa, bagaimana pandangan, strategi, dan upaya nyata Balai POM di Batam dalam memperkuat budaya keamanan pangan? Untuk itu, tema dialog khusus kita pada siang hari ini adalah budayakan keamanan pangan untuk generasi berkualitas. Baik pemirsa, di siang hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang memang sudah pakarnya mungkin ya, atau ahlinya pada siang hari ini. Kita sudah kehadiran Mbak Teresi Eliana, SPAM Apoteker. Kita izin panggil Mbak Tere boleh ya Mbak ya? Baik, selamat siang Mbak, apa kabar? Ya, selamat siang Mas, baik, kabar Mbak. baik tentunya. Baik, kita siang hari ini temanya adalah budayakan keamanan pangan untuk generasi yang berkualitas tentunya. Mungkin sebelum kita memberikan pertanyaan kepada Mbak Tere, boleh menyapa pemirsa Batam TV pada siang hari menyimak kita. Silakan Mbak Tere. Baik, pemirsa Batam TV, kami hadir di sini. Saya dari Balai POM di Batam. Tentunya kami hadir mengikuti dialog pada kesempatan siang hari ini karena keinginan besar kami adalah untuk membudayakan keamanan pangan ini ada dan diterapkan di semua lini kehidupan masyarakat pastinya. Baik. Supaya apa? Nanti kita mencapai dan memiliki generasi muda yang berkualitas ya, dimulai dari hal sederhana yaitu keamanan pangan. Oke, baik. Nah, pemirsa, sesuai dengan tema kita budayakan keamanan pangan untuk generasi yang berkualitas. Quick question nih Mbak Tere. Kita mungkin bedah dulu nih ya. Kita bedah dulu untuk tema ini. Maksudnya dalam keamanan pangan, pangannya itu apa saja nih Mbak Tere? Silakan. Baik. Kalau pangan itu sendiri banyak ya, jadi segala sesuatu yang baik itu intinya berasal dari hayati, sumber hayati ya, baik dari kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan ya, kelautan. Nah itu semua sumber-sumber hayati ataupun juga termasuk air di dalamnya, ataupun mineral. Nah juga termasuk di dalamnya adalah bahan kimia yang berupa bahan tambahan pangan ya, catat ya, bahan tambahan pangan yang diolah dan digunakan untuk konsumsi manusia. Nah itu semuanya disebut pangan. Jadi itulah ruang lingkup dari pangan. Jadi kalau dikonsumsi hewan bukan pangan ya, pakan. Ya jangan salah. Jadi kita bicara pangan itu apa? Pokoknya yang diolah nanti kemudian dikonsumsi oleh manusia, ya itulah pangan. Yang diolah oleh manusia, apakah? Yang diolahnya bukan oleh manusia, yang diolah kemudian dikonsumsi oleh manusia. Gitu. Baik. Berarti artinya ada, misalkan seperti ini, maksudnya yang diolah oleh manusia dan dikonsumsi oleh manusia, maksudnya apakah kitanya sehari-hari untuk mengolahnya, ataukah ada mungkin dari pihak yang lain untuk mengolahnya, seperti apa itu Mbak Tere? Jadi untuk ngolahnya sendiri sebenarnya nggak harus siapa yang ngolah gitu siapa aja. Jadi intinya pangan itu sebenarnya kalau mau ringkasnya apa aja yang masuk dalam tubuh kita sebagai makanan ataupun minuman. Itulah pangan. Itulah ringkasnya seperti itu. Tapi kalau yang tadi saya bilang itu kan definisi peraturan dan perundang-undangan. Nah jadi ya diolahnya bisa secara alami, proses misalnya buah ya, ada pemasakan oleh tanaman itu sendiri, jadi bisa dimakan. Nah, kemudian kalau enggak
bahan baku pangan, misalnya ayam atau buah tadi diolah lagi, dimasak, baik di rumah tangga maupun skala industri, yaitu tetap pangan. Oke, baik. Nah, artinya kita memang membudayakan keamanan pangan ya, Mbak Tere ya. Nah, untuk yang generasi berkualitas, itu maksudnya yang seperti apa generasi yang berkualitas itu, Mbak Tere? Oke. Baik, sebelum kita ke generasi berkualitas, mungkin tadi baru sampai pangannya ya, belum sampai ke keamanan pangannya. Kalau memang kita mau cerita soal keamanan pangan, si pangan yang tadi itu, bagaimana supaya kita berupaya, setiap upaya kita, setiap usaha kita untuk menjadikan pangan itu bebas dari bahaya biologis, bahaya kimia, juga bahaya fisik, sehingga itu aman untuk dikonsumsi. Juga dia yang paling penting ini tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan keyakinan, dan tidak bertentangan dengan budaya, maka pangan itu baru aman. Jadi kalau dia masih, ini pangannya diolahnya bagus, tapi ternyata sumber-sumbernya bahannya berkualitas, ternyata bertentangan dengan budaya. Belum tentu aman. Bahannya bagus, tapi belum tentu aman untuk dikonsumsi gitu. Betul, artinya gini, bisa jadi buat kita masyarakat tertentu bilang itu aman. Contohnya mungkin ya, saya kayaknya langsung implementasi aja nih. Misalnya ada daerah yang mungkin punya mitos ya. Misalnya mitos, daerah kami itu pantang makan ayam misalnya. Mungkin ayam itu jadi sesuatu yang disakralkan di sana misalnya. Nah, kalau kita makan ayam biasa aja ya. Aman ya, asal diolah dengan baik gitu. Tapi mungkin untuk masyarakat tersebut menjadi tidak aman kalau pangan itu adalah ayam. Tapi sebenarnya aman gitu ya? Iya, jadi tidak aman bagi mereka. Artinya keamanan pangan ini berbeda-beda dari individu ke individu. Atau misalnya gini, yang mudahnya, tadi itu bertentangan dengan budaya, keyakinan ya. Lalu misalnya bertentangan dengan agama. Nah, misalnya ada suatu pangan, kue, ternyata isinya itu adalah mengandung babi misalnya. Tentu itu kalau yang non-muslim, yang secara agama tidak mengharamkan makanan tersebut, tentunya aman bagi mereka. Sementara bagi yang secara agama, baik itu muslim ataupun agama lainnya, yang dilarang, tentu menjadi tidak aman. Baik. Artinya memang melihat dari individunya ya, Mbak ya. Betul sekali. Balik lagi ke generasi berkualitas. Artinya kalau caranya memang budaya keamanan itu, pangan itu aman dan aman, artinya bisa melahirkanlah generasi berkualitas. Yang seperti apa itu maksudnya, Mbak Tere? Baiklah, tentunya gini, kita berharap apalagi 2045 harapannya penduduk kita akan banyak generasi mudanya. Nah, dengan adanya potensi generasi muda yang tinggi jumlahnya ya, yang sering-sering digadang-gadang sebagai generasi emas, artinya kita berharap generasi muda kita generasi yang berkualitas. Tapi kalau sedari dini dia diberi asupan, generasi muda kita dari mulai anak-anak, dari mulai kecil ya, lahir, besar, nah dikasih makannya yang tidak aman, maka generasinya seperti apa? Karena setiap asupan yang masuk ke dalam tubuh kita tentu itu membentuk tubuh kita sendiri, baik itu secara fisik, mental maupun perkembangan kognitif kita, ya, pengetahuan dan kepintaran kita nggak sekedarnya dari ilmu yang kita pelajari, tapi perkembangan otak yang juga dari asupan makanan. Gitu. Berarti sangat berpengaruh, Mbak Tere. Sangat berpengaruh. Nah ini pertanyaannya hampir sama nih, ada hubungan nih, Mbak. Sebenarnya siap. seberapa penting nih, Mbak, peran Balai POM di Batam ini dalam memastikan keamanan pangan bagi masyarakat di Kepri itu aman gitu? Kalau seberapa penting ya, menurut kami pasti perannya sangat strategis. Ya, sesuai dengan nama kami, Balai Pengawas Obat dan Makanan, turunan dari Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tentu tugas fungsi kami adalah untuk mengawasi obat dan makanan yang beredar di seluruh Kepulauan Riau ini. Dan salah satunya kan tadi obat dan makanan, artinya ada makanan di situ. Nah,
seberapa strategis dan seberapa penting kalau seandainya kami nggak kerja nih. Nah, ini ceritanya ya, seberapa pentingnya. Ya. Misalnya BPOM nggak kerja, otomatis makanan diolah oleh produsen tanpa aturan. Betul. Terserah. Ya. Kemudian masyarakat tidak diedukasi untuk menciptakan mengolah pangan yang berkualitas. Berarti ya sehat ya enggak gitu. Kalau tidak ada BPOM. Dengan hadirnya kami, harapannya masyarakat ya yang produsen mengikuti aturan-aturan atau regulasi yang sudah ada sehingga hasil produksinya terjamin keamanannya untuk konsumennya. Nah, dari sisi edukasinya kami mengedukasi masyarakat juga, tentu harapannya masyarakat yang semakin cerdas dalam mengolah pangan, dia bisa menciptakan makanan yang berkualitas untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Nah, segitu pentingnya sehingga kalau mereka tidak mengerti dan tidak memahami terus-menerus, ya akibatnya keamanan pangan ya nggak bisa kita capai, apalagi mau membudayakannya. Contoh kecil mungkin mudah ya. Hari-hari sering kita lihat banyak jual gorengan yang minyaknya dipakai berulang-ulang. Coba kita lihat dewasa ini beberapa mungkin sudah mau mengganti minyaknya ataupun sudah ngikutin ya 1 sampai 2 kali saja digunakan. Tapi kalau dulu mungkin ya diterus ditambah, paling hanya ditambah jumlahnya tapi sampai hitam gitu. Oke. Nah, tapi mungkin sebagian masyarakat, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat punya berpikiran seperti ini, Mbak. Mau mengolah makanan saja atau mau mengkonsumsi makanan saja banyak aturan seperti itu. Itu bagaimana, Mbak, untuk mengganti atau mindset kita tuh seperti itu? Biar pangan itu aman gitu. Iya, betul. Benar sekali ya, mindset masyarakat kita ini masih banyak yang seperti itu. Mau makan aja banyak aturan, mau masak aja harus banyak aturan, apalagi menyajikan untuk konsumen. Nah, mengubah mindset memang tidak mudah. Kami punya banyak program. Nah, salah satu program kami Gerakan Keamanan Pangan Desa atau Kelurahan. Kemudian ada program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas, lalu ada program Pangan Jajanan Anak Sekolah. Nah, program-program itu yang kita sampaikan bukan hanya caranya. Nanti kalau hanya caranya, Bu, kalau masak misalnya ya harus menggunakan celemek. Saya selama ini masak nggak pakai celemek, baik-baik saja misalnya. Saya selama ini mengolah makanan nggak pakai sarung tangan, baik-baik saja. Nah, kita sampaikan juga resikonya sehingga mereka mengerti. Kenapa selama ini banyak penyakit-penyakit degeneratif dan lain sebagainya, juga termasuk banyak penyakit-penyakit akibat pangan. Mereka kan tidak terinformasikan tentang itu. Bahwa itu asalnya adalah dari pangan yang tidak bermutu dulu. Maka muaranya adalah penyakit-penyakit tadi. Mereka hanya tahu zaman sekarang makanan udah macam-macam, banyak penyedap. Yang disalahkan itu banyak pengawet. Padahal belum tentu semuanya karena penyedap atau pengawet. Bisa jadi ya salah satunya karena cara pengolahan pangannya tadi tidak aman sehingga menghasilkan pangan yang tidak aman. Nah, itulah yang kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Memberikan edukasi ya. Dengan mereka mengerti alasannya apa sehingga mereka sadar dan mau. Tidak mudah memang, tidak mudah. Tidak mudah. Dan itu memang PR banget buat Balai Pembibitan ya. Nah, sepanjang tahun 2003 nih, Mbak. Apakah masih banyak penemuan-penemuan yang menyatakan bahwa pangan itu tidak aman gitu? Untuk sepanjang 2023 sendiri mungkin saya beranjak dari akhir 2022 ya. Akhir 2022 dalam saya masih ingat dialog juga waktu itu dengan Kepala Balai POM di Batam, kita tuh menampilkan banyak sekali produk temuan waktu itu. Seperti kerupuk kemarin kalau nggak salah produk-produk kerupuk yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks, kemudian ikan-ikan ya, ikan asin ikan kering banyak mengandung formalin, dan kita bersyukur dengan perjalanan kita untuk melakukan pengawasan, jadi kita semakin mengerucut ya pengawasannya. Oh ya, arahnya ini sudah dapat. Nah, pengawasan kita tahun ini menunjukkan bahwa tidak sebanyak yang tahun lalu, jauh sekali berkurang. Bahkan kalau di Batam sendiri
nggak terlalu banyak ya. Temuan itu udah banyak berkurang. Cuman kalau kerupuk memang Masih patah ada. satu hilang, patah tumbuh hilang berganti. Nah, itu kenapa nih, Mbak? Bagaimana? Memang susah dikasih informasi atau bagaimana, atau kurang informasi atau bagaimana? Bisa jadi ya. Jadi kalau misalnya kita mengedukasi dari berbagai ya, ada dari sisi demand sama supply-nya. Jadi konsumen maupun produsennya. Dari sisi konsumen ini sebenarnya lebih mudah. Diedukasi karena ke dirinya sendiri. Tapi yang menjadi kesulitan konsumennya banyak. Artinya edukasinya harus lebih intens. Nah, sementara dari sisi produsen mengedukasinya lebih sulit. Umumnya mereka misalnya harus mengganti dengan mencari sumber rezeki yang lain dan lain. Nah, itu yang sulit. Tapi bukan berarti kita membiarkan, tidak. Otomatis kalau itu namanya mengandung berbahaya dan kita sudah dapat suppliernya, kita pasti harus cut. Nggak bisa enggak. Itu sudah harga pas ya kalau misalnya itu. Nah, tapi dalam artian kadang-kadang kita juga sulit menemukan siapa yang buat, karena kadang-kadang masyarakat ini merasa itu kerupuk aja. Mereka juga pedagang melindungi yang buat, sehingga kita kadang sulit untuk menelusuri. Tapi bukan berarti kita tinggal diam, enggak. Tapi pasti BPOM punya strategi untuk penelusurannya yang pasti adalah gitu ya caranya. Gitu. Nah, berikutnya pertanyaannya nih adalah, apakah Balai POM di Batam ini hanya memang fokus untuk pelaku usaha ke bawah atau semua pelaku usaha? Oh, tentunya semua pelaku usaha ya. Pelaku usaha tentu kita naungi ya, baik yang itu besar, kecil, menengah, mikro, itu semua. Namun memang program pemerintah belakangan ini banyak keberpihakan ke UMKM. Artinya UMKM itu memang kita dorong untuk bertumbuh, untuk bisa bertahan lebih baik, karena biasanya UMKM yang bertahan di masa-masa sulit. Nah, itu. Jadi kita memang banyak menumbuhkan UMKM bukan karena kita fokus ke mereka, tapi kita memang mendorong pertumbuhannya. Baik. Nah, satu pertanyaan lagi Mbak Tere sebelum kita ke pariwara pemirsa. Dalam konteks untuk generasi muda nih Mbak Tere. Nah, bagaimana upaya dari Balai POM di Batam ini untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan keamanan pangan yang aman itu sendiri? Baik. Dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk generasi muda ini, tadi salah satu program yang saya sampaikan itu adalah Gerakan Keamanan Pangan Desa atau Kelurahan. Nah, salah satu komunitas yang kami bina atau yang kami intervensi seperti itu adalah komunitas remaja. Di mana komunitas remaja ini mereka mungkin jarang masak ya, kalau di dapurnya gitu ya, masih sibuk dengan urusan sekolah, tidak terlalu aware atau tidak terlalu peduli dengan apa yang mau dimakan, apa yang mau dimasak. Mungkin nah, dari gitu pokoknya makan aja, lagi senang-senangnya kulineran di mana-mana. Betul. Ya, jadi dengan kita masuk ke generasi muda, ada generasi remaja, kita berharap mereka paham. Harapannya nanti, mungkin sekarang belum sadar nih, tapi dengan kita bekali ilmunya, kita bekali pengetahuannya, nanti kan mereka ini yang kemudian akan berumah tangga. Ya, tidak lama lagi kan, dari jenjang remaja ke jenjang dewasa, kemudian berumah tangga, itu tidak terlalu panjang. Dan ingatannya biasanya bagus nih kalau remaja nih, masa-masanya remaja. Nah, berdasarkan itu kita ambil fokus untuk mengedukasi generasi remaja, komunitas remaja dalam program itu tadi. Nah, harapannya ya mereka dapat input yang baik. Dan itu sudah terrealisasi? Sudah terrealisasi. Bagaimana respon dari generasi muda tersebut, Mbak Tere? Ya, kalau responnya sejauh ini ya mereka beda-beda ya. Ada yang responsif dengan semangat ya, tertarik. Ada juga ya yang nggak terlalu tertarik. Tapi setidaknya mereka terinformasi, itu dulu poin yang pertama. Yang tertarik kita bisa edukasi lebih dalam lagi. Yang kurang setidaknya mereka mengenal. Dengan mereka mengenal,
Ya sama ya, kalau kita nggak kenal kita nggak sapa-sapaan ya Mas kita ya. kenal maka nggak sayang Iya begitu ya, Mas betul. Ira, Nah ya, kalau ya. dengan mereka mengenal, minimal mereka tahu kalau makanan ini bahaya untuk dirinya sendiri, Oke. sudah terselamatkan. Walaupun bukan untuk diri sendiri tapi bisa diinformasikan ke orang lain mungkin Betul, seperti itu ya. kalau harapannya tentu. Iya, iya, Nah, iya. untuk yang mendalami, Iya. menjiwai edukasi itu pasti disampaikan ke yang lain. Oke. Tapi kalau yang tidak, yang hanya sekedarnya, ya kita nggak bisa ya merespon semua orang sama gitu Tidak kan. memaksa juga bagaimana itu ya, Karena Mas Ira, ya? sifatnya edukasi Iya, ya, betul, tidak oke. memaksa. Jadi untuk yang kurang responsif, setidaknya dia bisa melindungi diri sendiri. Oke. Harapan kami. Ya. Baik, itu dia penjelasan dari Mbak Tere pemirsa Batam TV. Baik, kita ke pariwara dulu pemirsa Batam TV, jadi kemana-mana. Dan sebelum kita ke pariwara, saya informasikan untuk Anda pemirsa yang sedang menyimak kita di live streaming Facebook Batam Televisi, kita membuka pertanyaan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini tentang tema kita budayakan keamanan pangan untuk generasi berkualitas. Nah, silakan komen di live streaming Facebook Batam Televisi, berikan pertanyaan, nanti kita akan membacakan pertanyaan Anda dan akan langsung dijawab oleh Mbak Tre langsung. Jangan kemana-mana, kami segera kembali di Dialog Khusus. Beli obat, ingat Bepom, ingat Ceklik. Beli suplemen kesehatan, ingat Bepom, ingat Ceklik. Minum obat tradisional. Konsumsi obat tradisional, ingat Bepom, ingat Ceklik. Beli kosmetik, ingat Bepom, ingat Ceklik. Beli minuman, ingat Bepom, ingat Ceklik. Jadilah konsumen cerdas dengan selalu melakukan ceklik sebelum membeli dan mengkonsumsi obat dan makanan. Ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Ingat Bepom, ingat ceklik. NIB ada Bu? NIB? Saya nggak ada tuh. Nggak ada yang ya. Sope? Aduh, bikin edar susah dan lama. Buat izin edar, susah dan lama. Sudah tidak zamannya lagi. Biar cepat, ikuti prosedurnya. Biar cepat, penuhi persyaratannya. Biar cepat, daftar sendiri, jangan pakai calo. Benar sekali. Sekarang zamannya perizinan sangat mudah. Untuk urus izin edar obat dan makanan, pastikan ikuti prosedurnya, penuhi persyaratannya, dan urus sendiri. Jangan pakai calo. Akses standar pelayanan publik Balai POM di Batam dengan mudah, kapanpun, dan dimanapun. Kami siap melayani. Wah, lagi ada diskon ya Bu ya? Iya Bu, silakan lagi diskon. Ini Bu, cocok nih untuk ibu hamil. Silakan Kak. Ada ini lagi ada diskon. Dari dua lagi semua ya? Iya, Ini terobosan baru. Oh iya, silakan Kakak. Dari ini ada. Nggak apa-apa, saya pakai bagus loh. Tapi kosmetik itu wajib berizin sama Bepom. Kayaknya ini juga deh. Tapi ngecek izin edar gimana? Nah, kalau mau ngecek izin edar, aplikasi Bepom Mobile. Gunakan aplikasi Bepom Mobile, bisa di-download di Play Store dan App Store. Dengan Bepom Mobile, bisa cek izin edar, membaca berita Bepom, melaporkan iklan, dan melakukan pengaduan.
Ya pemirsa, kita balik lagi dalam program Bella Khusus dan kita masih bersama Mbak Tere selaku pengawas farmasi dan makanan ahli Madya. Tentunya tema kita siang hari ini adalah budayakan keamanan pangan untuk generasi yang berkualitas tentunya. Nah, sebelum kita melanjutkan kembali pemirsa Batam TV, kami mengingatkan kembali, kami membuka pertanyaan untuk Anda yang memberikan pertanyaan kepada narasumber kita siang hari ini. Silakan untuk berkomen atau memberikan pertanyaan di live streaming kami di Facebook Batam Televisi. Nanti beberapa pertanyaan akan kami bacakan dan kita dijawab langsung oleh Mbak Tere langsung pemirsa Batam TV. Baik Mbak Tere, kita akan melanjutkan kembali untuk obrolan kita pada sore hari ini. Mungkin kita perwakilan dari pemirsa Batam TV yang sedang menyimak kita pada siang hari ini. Ya, mereka mungkin pengen tahu ini bagaimana cara kerja Balai POM di Batam ini untuk mengawas bahan-bahan mungkin ya Mbak ya, bahan-bahan secara offline mungkin mereka sudah tahu. Nah, bagaimana dengan online nih, Mbak Tere? Baik. Yeah. Nah, pengawasan untuk secara online sendiri ada apa ya istilahnya? Jadi gini, salah satu bagian pengawasan kami melakukan pengawasan secara online sehingga kita itu kayak ngecekin media sosial, kemudian lini-lini penjualan online ya, seperti ya banyaklah ya, maksudnya marketplace ya, itu diawasi. Kemudian kita kerjasama dengan Kominfo sehingga ketika ada yang tidak berizin edar itu kita laporkan untuk di take down. Jadi artinya yang bisa kita lakukan sejauh ini sehingga dia tidak bisa jualan gitu. Jadi promosinya dari lini online tersebut di take down. Nah, itu ada yang baik kami lakukan secara rutin mandiri maupun kita menerima pelaporan atau pengaduan dari masyarakat. Artinya kalau misalnya masyarakat kadang-kadang kan banyak banget ya lini online, nggak hanya platform media sosial ya, bisa juga termasuk dari WA, chatting-chatting, banyak juga platformnya mungkin. Nah, seperti itu kan mungkin lepas dari pengawasan, apalagi sekarang dunia digital sangat luas sekali. Betul. Jadi ini kami justru butuh sekali peran serta dan antusiasme dari masyarakat juga tentunya untuk ikut serta dalam pengawasan obat dan makanan. Nah, dengan cara apa? Ya melakukan pengaduan kalau seandainya mereka tahu ada obat dan makanan ilegal ternyata dijual di platform online. Tapi ini lagi nih cara mengelolanya nih Mbak Tere. Mungkin mereka secara live gitu ya, menginformasikan atau menunjukkan kepada penonton mereka mengelola membuat bakso seperti itu. Contohnya seperti itu, membuat bakso. Biasanya kalau orang membuat bakso itu menggunakan pakai sarung tangan. Nah, ini dia live secara tidak pakai tangan nih, gitu. Ada beberapa komentar, kok nggak pakai sarung tangan atau bagaimana? Sudah bersih kok tangan saya. Itu bagaimana pandangan dari Balai POM di Batam sendiri? Itu bagaimana? Ya, tentu saja ya kalau tidak menggunakan alat pelindung diri atau alat-alat bantu kerja dalam proses pengolahan pangan sangat tidak kami rekomendasikan. Namun tadi mungkin tadi di balik layar sempat kita bercerita ya bahwa ada pengawasan yang wilayah kerjanya memang bukan pengawasannya BPOM. Ya, jadi termasuk misalnya gini, ketika dia jual bakso, kalau bakso itu by request ya, atau misalnya masuk dalam pengolahan pangan siap saji, nah itu tidak perlu izin dari BPOM. Tapi ketika dia baksonya bakso dalam kemasan yang dijual di pasaran, intinya diedarkan ya, namanya kalau kami menyebutkannya sebagai pangan olahan dalam kemasan. Dan pangan olahan dalam kemasan ini tentu wajib memiliki izin edar seperti itu. Nah, jadi izin edar ini untuk siapa? Untuk apakah semua seperti kayak jual bakso, nasi goreng, pecel dan lain sebagainya itu pakai izin edar? Ya tidak ya. Jadi kalau untuk pangan siap saji itu tidak memerlukan izin edar. Namun untuk pengawasan sendiri sebenarnya kan ada 3 lini, 3 lapisan atau 3 pilar ya, yang perlu benar-benar masyarakat harus ketahui. Yang pertama adalah dari pemerintah sendiri, yaitu kita membuat regulasi-regulasi supaya itu menjadi alur yang harus diikuti baik oleh khususnya buat produsen, tentu untuk konsumen juga. Nah, kemudian dari pelaku usaha mengikuti apa yang sudah kita buat. Nah, ini pilarnya yang kedua, dan yang ketiga pilarnya masyarakat. Yang saya sedihkan
Ya, ketika masyarakat sudah lihat itu tidak baik, tidak bagus, rasanya enak kok, tetap dibeli. Ini gimana ini? Nah, itu bagaimana? Ini PR-nya siapa sebenarnya, Mbak Tere? Ya, ini PR kita bersama Oke, sebenarnya. oke. Ya, termasuk kami bukan lepas tanggung jawab. Oke. Justru itulah kami hadir untuk mengedukasi supaya masyarakat tahu. Ya, seperti diajarin anak-anak ya, kita mengajari anak-anak mana yang baik, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang salah. Seperti itulah juga kami berusaha mengedukasi masyarakat bagaimana mereka bisa memilah mana yang aman, mana yang tidak aman. Oke. Jadi memilih, masyarakat ini kan bebas memilih ya. Betul. Nah, pilihannya tolong dijatuhkan pada yang aman. Gitu ya. Artinya balik dari diri kita sendiri ya kayak Mbak Tere ya. Karena Kita harus apa bisa yang kita makan mencontohkan, tergantung iya. pada diri Iya. kita sendiri, Iya, kembali betul, ke diri betul, kita betul, sendiri gitu ya. betul. Contohnya kalau untuk pangan olahan dalam kemasan, sudah ada yang jelas-jelas diinformasikan oleh pemerintah, terutama kami ya, harus yang berizin edar. Ya. Kalau kami ada motonya ya, cek kemasan ya, pastikan kemasannya dalam kondisi baik. Lalu cek label, pastikan labelnya bisa terbaca tulisannya dan informasi-informasi yang kita butuhkan ada di labelnya itu, termasuk kehalalannya tadi ya, termasuk izin edarnya dan cek izin edar ya dan cek kedaluarsa. Sedangkan yang seperti itu saja banyak yang memilih yang tanpa izin edar secara sadar. Dengan alasan dijual. Nah, tadi kan kembali lagi dari sisi supply tersedia. Kalau dari sisi demand atau pembelinya tidak mau membeli, apakah penjual ini bertahan terus? Tidak. Tentu tidak. Nah, begitu juga dari sisi supply-nya, kami usaha untuk gencar, kami cut ya dengan berbagai upaya tentunya. Tapi kalau dari sisi masyarakatnya masih banyak nyari, selalu ada pelaku usaha yang melihat celah ini dan ini kebutuhan masyarakat, kami harus penuhi. Jadi harus dua-duanya harus balance, ya, supaya bisa dicapai ini keamanan pangannya. Baik, Mbak Tere, kita boleh membacakan pertanyaan dari komentar live streaming Facebook Batam Televisi, Mbak ya. Oke, kita yang pertama ini dari halo, saya Dava dari Politeknik Batam, ingin bertanya Mbak Tere, apa saran Mbak Tere atau dari Balai POM di Batam agar motivasi generasi muda agar lebih peduli terhadap pemilihan dan konsumsi pangan yang aman? Silakan Mbak Tere. Baik, kalau saran kami ya tentu dari Balai POM di Batam supaya generasi muda ini peduli, ingatlah yang dimakan hari ini, yang kita ketahui hari ini adalah modal untuk masa depan. Apa yang kita makan bukan hanya untuk kita saja, tapi itu akan menciptakan generasi berikutnya lagi yang lebih baik. Misalkan anak-anak muda sekarang makannya makanan yang tidak berkualitas. Lalu di masa depan anggap saja 20 tahun kemudian, mungkin sekarang mereka 20 tahun ya, berarti usia 20 tahun kemudian 40 tahun. Sudah sakit-sakitan karena dari awal tidak dipelihara makannya yang baik. Kemudian bagaimana anak-anak mereka akan terpelihara baik juga di masa depan. Jadi intinya saran dan pesan untuk generasi muda, ayo generasi muda ingat apa yang dikonsumsi hari ini tidak hanya berdampak untuk hari ini, tapi akan berdampak untuk masa depan Anda sekalian, juga termasuk generasi atau anak-anak teman-teman yang generasi muda juga. Betul, di karena masa ini depan. generasi kita tidak putus-putus ya Mbak Tere. Betul ya. sekali. Oke. Baik, ada masuk lagi nih Mbak Tere. Oke, siap. Dari Muhammad Saifullah katanya. Halo, saya Muhammad Saifullah dari mahasiswa Politeknik lagi nih, Politeknik Negeri Batam, ingin bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana melibatkan generasi muda dalam pengawasan dan pemantauan keamanan pangan di tingkat lokal. Oke. Silakan Mbak Tere. Ya, baik. Ini kita terima kasih sekali. Ini tadi siapa namanya? Muhammad Saifullah dari Politeknik Negeri Batam. Saifullah, terima kasih sekali ya. Kami berharap banyak anak-anak muda tentu seperti Muhammad Saifullah, karena kami juga banyak menggencarkan beberapa program termasuk melibatkan anak muda dan sekarang ini baru saja ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka ya untuk Saka Pengawas Obat dan Makanan, di mana Saka POM ini nanti akan melibatkan Gerakan Pramuka tentunya yang banyak anak muda ya pastinya sebagai kader-kader kita. Jadi nanti ada
kerinda-kerindanya ya, salah satu kerindanya itu adalah untuk pemantauan, jadi membantu kita melakukan pemantauan. Jadi kita libatkan dalam porsinya tentunya, tidak seperti yang kami awasi. Jadi kayak BPOM-nya nggak kerja kesannya gitu, tidak ya. Jadi ada porsinya, mana yang bisa diawasi bersama, mana yang bisa kami awasi. Jadi contohnya yang sudah kami lakukan, kita biasanya kalau ke sekolah-sekolah kan pegawainya BPOM terbatas ya Mas ya. Nah, jadi dengan melibatkan pramuka, nanti kami ajari bagaimana cara melakukan pengujian, kemudian mereka bisa melakukan pengujian di sekolah-sekolahnya, ya. Tentunya harapannya pengawasan lebih ketat nih. Kalau begitu ketemu ada yang tidak memenuhi syarat, langsung segera terinformasikan. Tindak lanjutnya juga lebih cepat. Itu satu. Kemudian pengawasan di kantin sekolah misalnya. Selama ini kantin ya jualan-jualan aja. Padahal dari sisi pemajangan, kemudian cara pengolahan makanan di kantin itu sangat besar perannya. Bingkisannya, bungkusannya seperti apa? Betul, kemasan yang digunakan ya. Jadi dengan melibatkan teman-teman kita ya, yang generasi muda, terutama nanti gerakan pramuka ya, kita berharap kantinnya lebih teredukasi, juga bukan hanya kantinnya, nanti juga akan merambah ke yang lainnya, retail seperti itu lebih teredukasi dan bisa menerapkan keamanan pangan dengan lebih baik. Nah tentunya seperti itu dari sisi satu. Nah kemudian dari program-program yang saya ceritakan tadi juga itu juga banyak sekali melibatkan generasi muda untuk ikut melakukan pengawasan keamanan pangan. Dan satu lagi mungkin kalau generasi mudanya sudah tahu nih ini pangan yang nggak aman, ya jangan dibeli. Jangan dibeli. Cuman bagaimana generasi muda ini bisa menyampaikan informasinya? Karena mungkin ada sebagian yang takut atau yang segan atau bagaimana? Bagaimana cara Mbak Tere untuk menginformasi kepada generasi muda itu agar ayo sama-sama yuk seperti itu? Kalau caranya sih tentu banyak ya, yang kayak tadi saya bilang tentu. Ya ini salah satu programnya ya, melalui edukasi di siaran seperti ini, di Batam TV seperti ini, kami mengedukasi juga di radio, kami juga hadir di koran, dan intinya media-media massa. Kemudian beberapa waktu lalu kita juga beberapa kali mengadakan pameran, kami kunjungan edukasi ke sekolah-sekolah. Nah, jadi juga kita melakukan penyuluhan-penyuluhan ya, baik lokus ke kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan, bahkan rencananya, bukan rencana ya, kebetulan kami sudah melaksanakan edukasi khusus untuk komunitas disabilitas juga. Jadi supaya semua masyarakat mendapatkan haknya. Haknya untuk tahu dulu, mengerti. Kalau kita nggak mengerti, kita nggak tahu bagaimana kita bisa berubah ya. Harapan kami, kenapa tadi budaya ya keamanan pangan, karena beda. Kalau kita hanya sekedar tahu keamanan pangan, ya sudah kita jaga diri sendiri. Tapi kalau ini membudaya, siapapun itu sudah tahu dan tidak akan melakukan yang tidak aman lagi. Ya, masak di rumah tanpa harus dibilangin, otomatis sudah misalnya menggunakan peralatan masak yang sesuai, bahan baku sudah sesuai. Nah, itu yang kita harapkan. Baik, itu luar biasa sekali penjelasan Mbak Tere ya. Mbak, kita pengen tahu nih Mbak Tere, apa saja perubahan yang signifikan dalam budaya konsumsi pangan di Batam tentunya yang telah berhasil diinisiasi oleh Balai POM di Batam sendiri. Baik. Untuk perubahan yang signifikan, kalau di Batam, yang pertama kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang legal. Juga termasuk di situ produsen, karena beberapa kali ya, maksudnya peningkatan produk yang berizin edar itu di tahun-tahun belakangan ini sangat signifikan. Ya, artinya dengan signifikansi itu kita melihat kesadaran masyarakat sudah semakin baik. Kemudian produk-produk impor yang dulunya dari luar negeri tanpa izin edar, sekarang sudah banyak juga yang terdaftar. SKI kami sampai ribuan sekarang setiap tahunnya. Nah, itu menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha juga meningkat. Artinya produk mereka, oh kami harus lewat BPOM nih, harus diperiksa dulu gitu. Kemudian masyarakat juga kalau sekarang sudah semakin sadar memang melakukan ceklik tadi, cek kemasan, label izin edar dan kedaluarsa. Itu yang paling kelihatan ya. Dan di
pasaran juga produk ilegal itu semakin sedikit, jadi tetap ada tapi mungkin lebih ke sembunyi-sembunyi. Artinya mereka sebenarnya tahu juga. Tahu, cuma mereka nggak mau tahu gitu maksudnya ya, seperti apa gitu ya. Itu juga bingung gitu ya. Iya, sebenarnya mereka tahu juga, Iya. soalnya sembunyi-sembunyi kan. Oke. Baik, Mbak Tere, satu pertanyaan lagi sebelum kita ke pariwara. Ini ada satu lagi pertanyaan yang masuk dari live streaming Facebook kita pada siang hari ini dari Bakti Agustina nih Mbak. Mbak Tere mau tanya dong, apa langkah konkret yang dapat diambil generasi muda untuk mendukung kampanye budayakan keamanan pangan? Oke. Nah, langkah konkret yang dapat diambil generasi muda sebenarnya ada dua ya, yang saya garis besari ya. Yang pertama, secara diri sendiri buktikan kalau kamu bagian dari generasi muda yang paham dan sadar pangan aman. Artinya sudah tahu, sudah mengerti, tidak melakukan seperti yang sudah saya ulang-ulang tadi. Betul. Nah, itu dulu. Jadi kampanye melalui diri sendiri dulu. Yang kedua, ya, ketika kita jadi gini, kalau edukasi itu menurut saya tidak perlu muluk-muluk. Ya. Ketika kita edukasi cerita panjang lebar dan lain sebagainya, biasanya orang nggak mau dengar. Takutnya masuk keluar kanan, keluar tinggal kiri seperti itu kira-kira. Nah, ya, tapi kurang. Iya. Yang jelas ya di poin yang kedua ini edukasi tidak muluk-muluk. Apa yang kita lihat tidak sesuai dengan siapa kita ada di sekeliling kita, itu yang kita kasih tahu. Harus ya, jangan ditunda gitu lagi ya. Jangan tunda. Jadi ketika kita lihat langsung kita bilang. Jadi misalnya gini, menggunakan kemasan yang tidak aman, contohnya menggunakan styrofoam boleh untuk pangan yang dingin contohnya ya. Tapi kalau pangan panas dan berlemak boleh, tidak boleh. Begitu kita melihat misalnya ada penjual bilang dia misalnya jual mie ayam nih, tapi bungkusannya pakai styrofoam dan bersentuhan langsung nih dengan pangan panas dan berlemak. Sebentar Mbak, saya potong. Itu masih banyak, Mbak. Ya, masih banyak. Makanya saya ambil contoh. Itu masih banyak, Mbak Tere. Itu bagaimana itu? Iya. Oke, silakan lanjut. Nah, jadi ketika kita lihat nih, generasi muda lihat, jangan tunda gitu. Langsung bilang, Bang itu nggak boleh. Terus saya pakai apa? Saya pakai apa katanya gitu. Ya udah, saya sebagai pembeli bawa bungkusan sendiri bila perlu. Kita tunjukkan wujud nyatanya. Jadi bukan ya udahlah Abang punyanya itu saya tetap bawa pulang, jangan gitu ya. Jadi lebih ke aksi nyata gitu. Jadi kelihatannya ribet, tapi percayalah kalau kita lakukan itu suatu hari ini pasti berubah. Bisa karena terbiasa mungkin. Iya, tapi kalau kita semuanya anggap ini sepele dan tidak mau tahu, ya akan selamanya begini. Sementara siapa yang bawa negara kita ini? Kalau kita, ya kami ini mungkin 20 tahun lagi udah nggak tahu ya jadi apa. Gitu. Tapi ya generasi muda inilah yang memang kita perjuangkan untuk berikutnya menjadi penerus kita pastinya. Intinya balik lagi ke diri kita sendiri ya Mbak ya. Betul sekali. Pemirsa, kita ke pariwara lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita balik lagi khususnya di dialog khusus pada sore hari ini. Jangan kemana-mana. Beli obat, ingat Bepom, ingat Ceklik. Beli suplemen kesehatan, ingat Bepom, ingat Ceklik. Minum obat tradisional. Konsumsi obat tradisional, ingat Bepom, ingat Ceklik. Beli kosmetik, ingat Bepom, ingat Ceklik. Beli minuman, ingat Bepom, ingat Ceklik. Jadilah konsumen cerdas dengan selalu melakukan ceklik sebelum membeli dan mengkonsumsi obat dan makanan. Ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Ingat Bepom, ingat Ceklik. NIB ada Bu? NIB. Saya nggak ada tuh. Nggak ada yang dia. Sope? Aduh. Bikin izin edar susah dan lama. Buat izin edar susah dan lama.
Sudah tidak zamannya lagi. Biar cepat, ikuti prosedurnya. Biar cepat, penuhi persyaratannya. Biar cepat, daftar sendiri, jangan pakai calo. Benar sekali. Sekarang zamannya perizinan sangat mudah. Untuk urus izin edar obat dan makanan, pastikan ikuti prosedurnya, penuhi persyaratannya, dan urus sendiri. Jangan pakai calo. Akses standar pelayanan publik Balai POM di Batam dengan mudah, kapanpun, dan dimanapun. Kami siap melayani. Wah, lagi ada diskon ya Bu ya? Iya Bu, ini kita lagi diskon. Ini Bu, cocok nih untuk ibu hamil. Silakan Kak. Ada ini lagi ada diskon. Dari bulan ini semua ya? Iya. Sobat Ibu, ini terobosan baru. Oh iya, silakan Kak. Dari Medan. Apa saya pakai bagus loh. Tapi kosmetik itu wajib berizin ke Bepom. Kayaknya ini juga deh. Tapi ngecek izin edar gimana? Nah, kalau mau ngecek izin edar, aplikasi Bepom Obat. Gunakan aplikasi Bepom Mobile, bisa di-download di Play Store dan App Store. Dengan Bepom Mobile, bisa cek izin edar, membaca berita Bepom, melaporkan iklan, dan melakukan pengaduan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dan kita masih bersama Mbak Tere ya selaku pengawas farmasi dan makanan Ahmadiyah, dan tema kita budayakan keamanan pangan untuk generasi berkualitas. Itu sudah sepanjang sekali untuk membahas bagaimana keamanan pangan yang tentunya untuk generasi berkualitas. Mungkin dari segmen pertama dan segmen kedua ini sudah dijelaskan oleh Mbak Tere, semuanya bisa membuka pikiran kita untuk lebih smart lagi begitu ya. Buktikan kalau Anda cerdas, pemirsa Batam TV ya. Baik, kita masih membuka untuk pertanyaan dari live streaming Facebook Batam Televisi, pemirsa Batam TV. Sebelum kita tutup untuk segmen kita ketiga pada siang hari ini, kita masih ada beberapa pertanyaan untuk kita lontarkan kepada Mbak Tere. Kita sudah masuk nih Mbak, boleh kita ajukan ke Mbak Tere langsung ya Mbak ya. Silakan. Baik, ini datangnya tanpa nama ini, oke. Bagaimana cara membangun kolaborasi antara generasi muda, masyarakat, dan Balai POM di Batam untuk menciptakan lingkungan yang pendukung keamanan pangan? Baik. Oke. Ya, baik. Sebenarnya banyak sekali yang bisa generasi muda lakukan bersama Bepom, berkolaborasi ya. Tentunya kalau caranya bagaimana, saya rasa generasi muda pasti paling inovatif. Okay. Tapi kalau dari kami, misalnya generasi muda tahu nih, ada yang tidak sesuai di lingkungannya, ya bisa mengajak kami terlibat untuk sama-sama yuk mengedukasi. Mungkin Karang Taruna wilayah mana misalnya ya, di sini. Bepom di sini di tempat kami misalnya ada yang kurang sesuai atau kurang pas, ayo diedukasi dulu. Nah, kami sangat-sangat mendukung untuk dilibatkan di situ karena yang tahu di lini masyarakat tentunya masyarakat sendiri. Nah, itu untuk proses pertamanya mereka harus seperti apa dulu nih, Mbak? Ya. Untuk ke Balai POM-nya. Baik, kalau untuk seperti itu biasanya ya pasti ini dari mana, kemudian apa sih yang mau kita edukasi dulu. Misalnya, oh ya beberapa pelaku usaha nih. Nah, beda dengan pengawasan. Ketika kita mengedukasi, orang yang diedukasi harus tahu dan mau. Nah, jadi perannya generasi muda, ayo edukasi dan sampaikan dulu kepada pelaku usaha yang mau kita edukasi nih, mau diedukasi Bepom, lalu dikumpulkan.
Nah, ini bisa bersurat ke BPOM lalu sampaikan mau dilakukan edukasi. Nanti jadwalnya tinggal disesuaikan dengan waktu kami yang lowong, ya kita bisa isi. Kalau bisa kan banyak-banyak, jadi maksudnya bukan banyak-banyak artinya gini, dari beberapa komunitas ya atau kelompok-kelompok generasi muda boleh disatukan sehingga lebih banyak yang mendapat dampak. Gitu. Ini pertanyaan tadi dari Putri Polibatam, Mbak. Dari Putri dari Polibatam. Nah, pertanyaan lagi berikutnya dari Karisma Ibnusina. Ini dari kampus-kampus semua ini ya. Iya, senang sekali. Generasi muda tentunya Iya, ya. generasi muda. Dari Karisma Ibnusina, dalam konteks Kepri nih Mbak Tere. Apa upaya konkret yang telah dilakukan Balai POM untuk memastikan keamanan pangan? Mungkin hampir sama pertanyaan sebelumnya tadi, Mbak. Iya, betul. Ya, mirip ya tadi sebenarnya sudah terjawab. Ya, upaya konkret yang kami lakukan untuk memastikan keamanan pangan, yang pertama tentunya melakukan pengawasan rutin. Ya, yang kedua kita melakukan edukasi. Pengawasan rutin ini adalah di lini produsen. Ya, jadi produsen sebelum produknya itu dipasarkan, kita harus pastikan produknya itu sesuai dulu. Nah, kalau sudah oke, terbitlah izin edar. Itu namanya pengawasan pre-market. Lalu setelah itu kita lakukan pengawasan post-market. Artinya produk sudah beredar nih di pasaran. Lalu pabriknya sendiri ada pengawasan rutin memastikan bahwa pabriknya berjalan sesuai cara produksi yang baik. Kemudian produknya yang sudah dijual di pasaran kami sampling. Kami sampling untuk dilakukan pengujian secara laboratorium. Ya, kadang-kadang kita lihat bagus-bagus aja, tapi ternyata dia masukkan sesuatu. Dari mana kita tahu kalau kita tidak uji? Apakah kami memberitahu apa yang kami sampling dan kami uji? Pastinya enggak. Pastinya tidak ya. Jadi kita sampling lalu kita lakukan pengujian. Kemudian kalau ada yang tidak memenuhi syarat itu akan biasanya kita tarik kita ada perintah penarikan dari peredaran, ya. Kemudian selain perintah penarikan dari peredaran, kalau itu berhubungan dengan cara produksi yang tidak baik, bisa jadi sampai penghentian produksi sementara sampai dia memperbaikinya. Kemudian itu sarana produksi. Untuk sarana distribusi, jadi jangan pikir gudang-gudang supermarket swalayan itu nggak diawasi. Aman ya. Jangan dulu jangan salah gitu ya. Banyak hama di sana, banyak lain-lain dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak cuma satu masalah, banyak masalah. Nah, itu juga kita awasi, kita pastikan. Kadang-kadang kan produk ada yang tempat penyimpanannya harus suhu tertentu, belum tentu dia punya tempat yang sesuai penyimpanannya. Contohnya produk beku, keluar masuk rusak produknya. Belum sampai ke tangan konsumen. Nah, itu kita awasi di sarana distribusinya. Lalu ya tadi produksi, distribusi itu namanya pengawasan post market atau produk setelah beredar. Nah, lalu dari sisi konsumennya kita cerdaskan dengan melakukan berbagai edukasi. Tentu langkah konkretnya tadi sudah saya jelaskan untuk edukasinya terkait program-program kita, gerakan keamanan pangan, pasar pangan aman tadi, kemudian sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah yang aman, tadi kerjasama dengan pramuka, ya banyak sekali sebenarnya program yang sudah kita lakukan. Kalau mau terlibat, ayo mungkin bergabung dengan gerakan pramuka, jadi anggota Sakapom sekaligus ngajak nih. Ya, bisa itu nanti mungkin tahun depan kita buka pendaftarannya, silakan yang berminat. Iya, yang tertarik boleh yang nanti tertarik ya. boleh daftar. Masih ada informasinya nanti ya. Pasti ada. Ya. Dan jangan lupa, ini penting ya. Kami bukan panjat sosial ataupun Pansos atau bukan macam, pansos ya, ataupun mencari apa ya ketenaran, keuntungan ya karena kita intinya non profit ya seperti itu. Jadi ikuti media sosial BPOM karena apa? Informasi cepat, tepat dan akurat adanya ya tentu dari saluran resmi. Kemudian media sosial, media yang cepat juga untuk kita bisa menginformasikan segala sesuatu ke masyarakat. Baik ya. Aduh ini sepertinya pengen panjang sekali nih Mbak kita membahas ini Mbak. Cuma nggak cukup waktu kita ya, sudah hampir closing. Satu pertanyaan lagi Mbak. Mungkin langkah-langkah nih Mbak yang diambil Balai POM di Batam untuk menyikapi mungkin ada isu-isu terbaru atau ancaman-ancaman terbaru terkait keamanan pangan ini, Mbak Tere, silakan Mbak. Ya, kalau langkah-langkah yang diambil BPOM terkait isu-isu terbaru, tentu kita juga melakukan koordinasi dengan satu lintas sektor baik dalam negeri, kemudian juga kerjasama dengan luar negeri supaya isunya juga jangan hanya isu nasional ya, tapi isu global. Karena
mungkin isu di sana terjadi juga di negara kita. Jadi kita kerjasamanya ini benar-benar kita kuatkan supaya isunya tertangkap cepat. Jadi kita bisa cepat tanggap. Nah, kemudian selain kerjasama, kami juga melakukan langkah cepat tanggap ya, seperti itu untuk menindaklanjuti ini. Langkah cepat tanggapnya apa? Ya tergantung kasusnya apa, tergantung isunya apa. Kalau misalnya dia berhubungan harus diuji, ya kita harus uji segera. Karena lab kami juga tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jadi harusnya bisa saling kolaborasi. Jadi kami Balai POM se-Indonesia ini kolaborasi juga terkait pengujiannya. Nah, begitu juga dengan hasil pengawasan, satu pintu semuanya. Jadi hasil pengawasan di Papua nih misalnya terinformasi sampai ke Batam, sehingga misalnya ada temuan yang tidak memenuhi syarat di sana bisa segera ditindaklanjuti, jangan-jangan produk yang sama ada di Kepulauan Riau. Gitu. Oke, baik. Nah, terakhir nih Mbak Tere, mungkin Mbak Tere bisa menginformasikan pada pemirsa yang sedang menyimak kita pada siang hari ini, bagaimana masyarakat ingin mengetahui informasi-informasi yang mungkin yang mungkin sebagai edukasi juga untuk mereka, mungkin ada websitenya atau bagaimana dari Balai POM sendiri, silakan Mbak Tere. Oke, baik. Untuk bisa mendapatkan informasi cepat ya dari Balai POM Batam, ikuti media-media sosial Balai POM di Batam. Yang pertama di saluran Facebooknya, mungkin saya boleh sebut ya. Boleh, silakan. Facebook Balai POM di Batam sama dengan YouTube-nya. Kemudian kalau Instagram bepom.batam, Twitternya bepom_batam ya. Kemudian di nomor telepon kalau mau melakukan layanan informasi dan pengaduan di 0823 9220 1231. Nah, itu kalau nomor layanan informasi dan pengaduan kita. Jadi sahabat-sahabat generasi muda juga sebenarnya ini untuk seluruh generasi ya. Seluruh generasi, tua, karena muda. ini perannya untuk semua ini betul, ya, bertanggung jawab. Betul ya. Jadi silahkan manfaatkan saluran-saluran pelayanan kami, khususnya tadi yang layanan informasi dan pengaduan di saluran telepon tadi. Mungkin saya ulang ya sekali lagi. Boleh, silakan. 0823 9220 1231. Oke, baik. Nah, sebelum kita tutup untuk dialog kita pada sore hari ini, mungkin dari closing statementnya Mbak Tere langsung, mungkin harapan untuk kedepannya seperti apa? Boleh Mbak Tere, silahkan. Baik, ya tentu sesuai dengan tema kita hari ini, keamanan pangan adalah untuk generasi muda yang berkualitas. Jadi ayo setiap kita punya peranan penting di sini. Keamanan pangan itu tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama, dan generasi yang akan datang adalah generasi yang kita hasilkan saat ini. Jadi pelihara dan budayakan keamanan pangan sejak dini. Oke, sejak dini pemirsa Mbak TV. Baik, Mbak Tere, terima kasih Mbak Tere. Ini sudah semuanya dijelaskan oleh Mbak Tere pada siang hari ini. Dan tentunya kita semoga apa yang dijelaskan juga mengedukasi pemirsa ya, lebih semat lagi, berhati-hati lagi untuk dalam mengkonsumsi pangan yang aman untuk Anda pemirsa TV. Dan juga terima kasih kita ucapkan untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan di live streaming Facebook Batam Televisi. Nah pemirsa, keamanan pangan ini merupakan aspek penting tentunya ya dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Kecukupan dan keseimbangan nutrisi itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh, termasuk pembentukan otak sejak dalam kandungan serta perkembangan kognitif manusia. Ya, nah pemirsa, keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama seperti yang Mbak Tere sebutkan tadi, ya, seperti pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat konsumen. Dengan pangan yang aman dan bergizi, akan lahir manusia yang sehat, produktif, dan siap berkontribusi bagi lingkungan, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya pemirsa Batam TV. Saya Putra Iskandar pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
Batam TV, Inspirasi Kepri.